Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan ini saya Dodi Stianto dari kelas IF501 PJJ Informatika Universitas Siber Asia akan mempresentasikan proyek pembuatan aplikasi manajemen buku perpustakaan. Presentasi ini merupakan pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan. Pertama-tama kita akan melihat untuk soalnya sendiri di sini diminta untuk membuat aplikasi manajemen buku buku perpustakaan, di mana aplikasinya ini berupa aplikasi desktop berbasis Java dan menggunakan IDE NetBeans ya untuk mengelola data buku. Lalu di sini juga diminta untuk menyediakan fitur register, fitur login. Kemudian dilampirkan struktur tabel admin seperti berikut. Lalu diminta juga fitur ganti password, fitur create, read, update, dan delete untuk data buku. Lalu juga ada struktur tabel buku di sini. Mungkin itu terkait soal UASnya. Oke, langsung saja akan saya coba share untuk tugasnya sendiri. Baik, untuk database sendiri di sini saya menggunakan MySQL. Dengan toolsnya itu MySQL Workbench ya. Ini untuk tampilan awalnya. Di sini saya akan mengkoneksikan ke database-nya menggunakan localhost ya, dengan user root dan passwordnya seperti ini. Nah, oke, di sini sudah masuk ke database-nya. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat ini untuk database perpustakaannya, di mana ada tabel admin dan juga ada tabel buku. Untuk tabel admin sendiri ini ada ID admin, username dan password. Kemudian untuk tabel bukunya di sini ada kode buku, judul buku, pengarang, tahun terbit dan penerbit. Sini saya akan coba memunculkan filenya. Nah, ini dia. Di sini ada ID admin, username dan password ya. Kemudian untuk bukunya sendiri, nah ini contoh tabel bukunya ya. Ada kode buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan penerbit. Baik, ini untuk database sendiri. Kemudian untuk source code-nya di sini saya menggunakan IDE NetBeans ya. Sini saya sudah membuat untuk aplikasinya, project name-nya itu aplikasi perpustakaan. Di sini saya membuat beberapa kelas Java dan JFrame ya, JFrame Form dan Java class. Yang pertama itu saya membuat koneksi.java. Di sini berfungsi untuk mengkoneksikan antara aplikasinya ke database-nya. Ya, sini ya. Kemudian di sini juga ada main Java untuk login. Kemudian berikutnya ada G-frame form ya, yang tadi yang harus dibuat ini sebagai form login. Berikut untuk desainnya, saya menggunakan logo di sini.
Kemudian saya juga menggunakan JLabel ya. Sini JLabel juga, di sini ada JText ya. Kemudian ada button di sini. Lalu untuk kodenya sendiri, saya mengimport beberapa Java yang dibutuhkan ya. Kemudian saya juga memanggil public login login untuk proses login. Lalu di sini saya bisa lihat apa yang ada di tiap masing-masing G-text dan G-labelnya. Nah, untuk pertama-tama dia akan membuat connection ke database. Kemudian setelah itu akan menjalankan SQL ya di database ya. Jadi dia akan mencari select all from admin di mana username dan passwordnya itu yang sudah ditentukan. Jadi nanti kita akan memasukkan username dan password di form login. Jika sesuai datanya yang ada di database, maka nanti akan memunculkan informasi bahwa login berhasil. Lalu akan diarahkan ke menu utama atau form menu utama. Namun jika username atau password salah, dia akan memunculkan informasi atau message dialog di sini dengan keterangan username atau password salah. Lalu jika ada masalah dengan connection ke database, dia juga akan memberikan informasi koneksi gagal. Ini masalah jika si aplikasi tidak bisa connect ke database-nya. Oke, setelah dari form login dan berhasil login, nanti setelah itu akan diarahkan ke menu utama. Ini desain untuk menu utamanya. Di sini ada beberapa menu bar, ada master data, akun, transaksi, dan keluar. Untuk master data juga memiliki sub menu, ada data buku, data anggota, kemudian akun ada sub menu ganti password. Nah, ini transaksi peminjaman dan pengembalian, dan ini untuk keluar ya dari menu utama. Tapi untuk data anggota dan transaksi ini belum saya buat karena belum dibutuhkan untuk tugas untuk menjawab pertanyaan dari soal UAS. Ini terkait desainnya. Kemudian untuk source-nya sendiri, di sini kalau kita lihat action-nya sendiri, di sini saya membuat eh ini contohnya ketika menu keluar ini diberikan action atau diklik, dia akan kembali ke menu login, kembali ke menu login, menutup menu utama dan kembali ke menu login awal. Kemudian untuk menu item di sini ada data buku. Jika diklik, nanti dia akan mengarahkan ke form data buku. Seperti itu. Kemudian juga ada menu untuk ganti password. Nah, untuk ganti password nanti dia akan diarahkan ke form ganti password. Seperti itu. Oke. CD menu utama tadi seperti source-nya ketika saya mencoba klik data buku, maka dia akan diarahkan ke form data buku.
Ini untuk desain form data buku yang sudah dibuat. Ada beberapa informasi di sini. Di sini ada tabel nantinya yang berisi data buku. Kemudian di sini saya menggunakan JLabel dan JText di sini, text field. Untuk kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan juga ada beberapa button, ada simpan, update, hapus, reset, ada button cari dan button batal. Oke, kemudian untuk kodenya sendiri di sini, jadi setiap form di sini masih membutuhkan connection ya, get connection ke database. Nah, untuk data buku ini dia membutuhkan private fetch untuk menampilkan data yang diambil dari database menggunakan query select all from buku. Jadi dia akan menampilkan ID, judul, pengarang, penerbit, dan tahun. Lalu untuk button-buttonnya sendiri di sini, yang pertama dari button simpan, dia akan menjalankan string SQL dengan query insert to buku. Di situ ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit. Nah, nanti akan disimpan ke database. Jika data berhasil disimpan, dia akan memunculkan dialog message data berhasil disimpan. Namun jika ada kegagalan simpan, nanti akan ada informasi notifikasi gagal simpan. Lalu yang kedua itu untuk button update nih. Sini button update. Sama seperti button simpan, dia akan menjalankan SQL update buku dan set setiap variabel yang dimasukkan di JText sini. Dia juga akan menampilkan pesan jika data berhasil diupdate akan muncul pesan data berhasil diupdate, namun jika gagal akan muncul pesan gagal update. Lalu berikutnya terkait button hapus di sini, dia akan menjalankan query delete from buku, di mana kode buku. Jadi dia akan menghapus berdasarkan kode buku. Jadi nanti diisi saja untuk kode bukunya lalu bisa dihapus. Tuh. Sama di sini juga jika berhasil dihapus akan memunculkan informasi data berhasil dihapus, namun jika gagal nanti ada informasi gagal hapus. Kemudian ada tombol reset di sini. Tombol reset sendiri ini untuk mengosongkan kembali teks yang jika sebelumnya sudah diisi data, nanti ketika kita reset nanti akan kosong kembali gitu. Lalu ada button batal. Button batal ini saya gunakan untuk menutup form ini agar kembali ke menu utama. Jadi dispose JForm yang sedang terbuka atau data atau form data buku ya tadi. Lalu berikutnya itu ada button cari. Jadi ini digunakan untuk mencari data ya, data buku yang sudah disimpan di database. Di sini ketentuannya bisa menggunakan kode buku atau judul buku. Jadi ada dua, bisa menggunakan kode buku atau judul buku. Seperti itu. Setelah form data buku, lalu ada G-frame form untuk ganti password.
Ini ada di menu utama tadi ya. Untuk submenu akun ganti password. Ketika yang diklik, nanti kan kita akan diarahkan ke form ganti password. Nah, di sini berisi password lama, password baru, dan konfirmasi password baru yang dibuat. Lalu ada dua button yaitu untuk OK dan batal. Oke, sini berisi informasi juga jika password baru berhasil dibuat, nanti akan ada informasi password berhasil diubah. Jika gagal, ada kemungkinan karena password yang lamanya salah, jadi ada notifikasi password lama salah. Jika di bagian password baru berbeda dengan konfirmasi password, nanti ada informasi di message dialog konfirmasi password tidak sama seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada juga button batal ya. Button batal itu sama seperti yang di data buku. Nanti dia digunakan untuk close form ganti password ini. Sehingga akan kembali ke menu utama. Mungkin itu ya sedikit penjelasan terkait source code-nya. Di sini saya coba jalankan aplikasinya dengan klik tombol run ini. Nah, di sini muncul form login ya. Tampilan awal form login aplikasi perpustakaan. Sini saya menggunakan user admin dengan password yang sudah di set sebelumnya. Lalu klik login. Nah, sini ada notifikasi login berhasil. Klik OK. Nah, setelah login berhasil, kita akan diarahkan ke menu utama. Bagaimana jika passwordnya salah? Kita keluar lagi, kita masukkan user admin. Kita coba password yang salah. Login. Nah, di sini ada notifikasi username atau password salah. Oke, kita masuk kembali password yang benar. Login dan login berhasil. Diarahkan ke menu utama. Di menu utama ini ada beberapa submenu. Bisa dilihat di master data ada data buku, akun ada ganti password, dan ada menu untuk keluar. Keluar itu tadi untuk kembali ke form login ya. Oke, di menu utama di master data saya ingin ke form data buku. Kita klik data buku. Nah, di sini muncul form data buku. Di sini adalah daftar buku yang sudah masuk ke dalam database. Lalu di sini ada form untuk pengisian ya untuk misalkan kita mau simpan buku baru, update atau hapus data yang ada di sini. Contohnya saya akan coba buat buku baru di sini dengan 6 judul bukunya itu testing, pengarangnya mahasiswa, manusia, tahun terbitnya 2026. Sini saya akan coba simpan. Nah, setelah simpan, di sini akan muncul data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, ini buku yang baru. Bisa kita lihat ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika mau update kita? Kita reset saja nanti supaya di sini ya kosong kembali. Lalu kita mau update untuk yang baru saja kita simpan. Misalkan ada kesalahan penulisan. Misalkan kita ganti di sini menjadi testing 02. Pengarangnya itu dosen penerbitnya Unsia tahun 2026. Lalu kita akan klik update
dan ada notifikasi data berhasil diupdate. Kita lihat. Nah, di sini berubah ya. Sudah terupdate seperti itu. Kemudian misalkan saya mau menghapus salah satu buku yang ada di data buku. Saya mau coba hapus buku dengan kode buku 005. Sini akan saya klik tombol hapus. Nah, di sini ada informasi data berhasil dihapus. Nih, kode buku 005 sudah tidak ada di data buku. Seperti itu. Lalu kemudian ada tombol cari. Misalkan saya mau cari buku itu berdasarkan kode buku 001. Saya cari, saya ada informasi ditemukan satu data. Oke, nah ini 001. Bagaimana jika dengan judul buku? Saya mau cari buku yang ada kata objeknya. Kita cari. Nah, ini ditemukan satu data buku dengan judul yang mengandung kata objek. Seperti itu. Gimana kalau saya mau cari buku yang sebenarnya tidak ada kode buku 1010? Nah, sini ada notifikasi data tidak ditemukan. Seperti itu. Baik, itu untuk form data buku ya. Saya akan klik tombol batal agar kembali ke menu utama. Nah, di menu utama saya akan coba menu akun. Di sini ada menu untuk ganti password. Ketika diklik kita akan diberikan atau diarahkan ke form baru untuk ganti password. Di sini saya akan coba ganti password. Password lama kita masukkan, lalu ganti password baru. Misalkan saya salah memasukkan password lamanya. Nah, di sini ada notifikasi password lama salah. Jadi kita harus pastikan password lama itu benar-benar tepat ya. Lalu password baru dan konfirmasi password. Nah, di sini jika password baru dan konfirmasi password tidak sama, maka akan ada notifikasi konfirmasi password tidak sama. Jadi ya ada notifikasi lagi ya. Jadi harus kita samakan antara password baru dengan konfirmasi password. Lalu setelah yakin kita klik OK. Nah, setelah itu ada informasi password berhasil dirubah. Oke. Nah, ini kita close. Kita coba kembali ke form login ya. Kita keluar, kita login. Kita masih coba menggunakan password yang lama. Nah, di sini karena tadi sudah kita ganti, jadi kita harus menggunakan password yang baru. Nah, setelah menggunakan password baru, login berhasil. Ya, seperti itu yang sudah saya buat terkait UAS untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.